Izin memperkenalkan diri, saya Sinisida Butar dari kelas reguler 21 dengan NIM 2102080. Di sini saya akan menjelaskan, mempresentasikan PowerPoint yang telah saya buat yang berjudul ekstraksi dengan metode infusa sebagai tugas teori fitokimia dengan dosen pengampu yaitu Ibu Rizky Nisfi Ramdini. Pengertian ekstraksi dari menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia tahun 2006, ekstraksi merupakan proses penarikan kandungan kimia yang dapat larut dari suatu serbuk simplisia sehingga terpisah dari bahan yang tidak dapat larut. Nah, ekstraksi ini juga kita bisa bilang ya atau kegiatan penyarian kandungan kimia dari serbuk simplisia atau juga dari bahan basah seperti daun yang masih segar contohnya. Kemudian ekstrak menurut Farmakope Indonesia edisi 4 merupakan sediaan pekat yang diperoleh dengan mengekstraksi zat aktif dari simplisia nabati atau simplisia hewani menggunakan pelarut yang sesuai. Kemudian, semua atau hampir semua pelarut diuapkan dan massa atau serbuk yang tersisa diperlakukan sedemikian hingga memenuhi baku yang telah ditetapkan. Jadi ekstrak ini juga kita bisa bilang hasil dari kegiatan ekstraksinya gitu ya. Di sini kita akan membahas tentang metode infusa. Nah, pengertiannya dari infusa ini adalah ekstraksi dengan pelarut air pada suhu penanas air, bejana infus tercelup dalam penanas air mendidih. Suhunya 96 derajat Celcius sampai 98 derajat Celcius dalam waktu 15 sampai 20 menit menurut Farmakope Indonesia edisi 3. Jadi metode infusa ini bisa kita bilang simpelnya seperti membuat jamu godok gitu ya. Jadi menggunakan suhu panas yaitu 96 sampai 98 derajat Celcius. Waktunya cukup singkat yaitu 15 sampai 20 menit saja. Kemudian pada proses ekstraksi ini memerlukan 3 hal ya. Yang pertama itu kita ada bahan yang akan diekstraksi. Nah, pada bahan ini kita harus menentukan apakah simplisia yang kita gunakan itu misalnya simplisia yang boleh atau simplisia tahan panas atau tidak gitu ya. Kalau metode infusa ini kan menggunakan suhu yang lumayan tinggi, jadi lumayan panas. Jadi simplisia yang harus digunakan itu harus simplisia yang tahan panas gitu. Kemudian yang kedua, kita menggunakan pelarut atau solvent. Nah, pelarut yang digunakan ini harus sesuai juga apakah pelarutnya boleh di suhu panas atau tidak boleh gitu ya. Jika kita menggunakan etanol itu kita harus menggunakan etanol yang murni yaitu etanol 96%. Pada metode infusa ini kita akan menggunakan pelarutnya Aquades karena Aquades itu tahan terhadap suhu panas. Kemudian yang ketiga ada ekstraktor. Ekstraktor ini tergantung pada metode yang akan digunakan. Pada metode ini menggunakan ekstraktor yang bernama panci infusa ya. Kemudian macam-macam ekstraksi, sebenarnya ekstraksi itu ada banyak macamnya ya. Ada dari bentuknya, kemudian ada energinya ya. Di sini kita akan membahas tentang ekstraksi berdasarkan energi yang digunakan. Nah, energi yang digunakan tuh ada yang pertama ada ekstraksi dingin, contohnya itu menggunakan metode maserasi ya, ada juga sekretasi ya. Kemudian ekstraksi panas ini bisa menggunakan metode infusa dan dekok. Tetapi kita di sini akan membahas lagi-lagi tentang metode infusa. Jadi infusa ini menggunakan energi panas. Alat dan bahan yang digunakan dalam metode infusa ini yaitu
ada alatnya yaitu panci infusa, panci infusa ini ya. Kemudian ada penangas air. Nah, penangas airnya ini, jadi panci infusa ini terdiri dari dua bagian. Bagian pertama itu adalah tempat untuk mengekstraknya. Bagian kedua berfungsi sebagai penangas air. Kemudian alat yang ketiga ada kompor. Fungsi kompor ini sebagai sumber panasnya ya. Kemudian ada batang pengaduk, berfungsi untuk mengaduk nanti simplisia dan aquadesnya ya sudah disatukan kemudian diaduk agar merata gitu ya. Kemudian ada corong gelas, ada termometer. Kita membutuhkan termometer karena pada metode infusa ini kan kita bergantung pada suhu ya. Suhunya itu tadi mencapai 96 sampai 98 derajat Celcius. Kemudian ada kertas saring. Kertas saring ini berfungsi untuk memisahkan antara ekstrak dengan serbuk simplisia yang ampas dari serbuk simplisia yang sudah melalui proses pengekstrak tadi. Kemudian ada botol infusa sebagai tempat ekstraknya yang telah kita peroleh. Kemudian ada timbangan digital yang berfungsi untuk menimbang berat dari simplisia. Kemudian bahan yang digunakan ada dua. Yang pertama ada aquades, sebagai pelarut. Nah, saat pemilihan pelarut ini kita harus hati-hati banget ya, karena kita menggunakan suhu panas ya. Kita menggunakan aquades karena aquades ini kan titik didihnya adalah 100 derajat Celcius ya. Sedangkan suhu yang kita gunakan itu tidak sampai 100 derajat Celcius. Jadi kita menggunakan aquades. Kemudian yang kedua ada daun salam. Daun salam ini contohnya ya, daun salam itu sebagai simplisianya gitu. Kemudian ada prosedur kerja. Di sini saya akan menjelaskan prosedur kerja secara umum dari metode infusa. Yang pertama, simplisinya ditimbang dulu dengan timbangan digital tadi. Kemudian simplisia yang sudah ditimbang tadi dimasukkan ke dalam panci infusa ya, di bagian panci bagian atas. Di sini nanti tempat simplisia dan aquadesnya di sininya. Tadi kan untuk penangas airnya gitu. Kemudian setelah dimasukkan ke dalam panci infusa, simplisia yang ditimbang tadi ditambahkan aquades. Nah, penambahan aquades ini ada aturannya. Aturannya 1 berbanding 10. Jadi, misalnya kita timbang simplisianya itu 20 gram gitu ya. Nah, berbanding 10. Jadi, aquadesnya ini sebanyak 200 ml gitu. Kemudian panci infusa yang telah berisi aquades dan simplisia tadi diletakkan di atas penangas air ya, seperti pada gambar ini. Bagian yang kedua ya, penangas air. Jadi yang sudah dimasukkan tadi simplisia, serbuk simplisia dan aquadesnya ya, 1:10 tadi. Kemudian diletakkan di atas penangas air. Penangas airnya sudah di atas kompor ya. Kemudian kompornya dinyalakan. Nah, setelah kompornya dinyalakan, kita tunggu sebentar. Kemudian kita ukur suhu airnya sampai menggunakan termometernya, kita mengukur suhu airnya. Ketika suhu air ini sudah sampai 90 derajat Celcius, maka kita akan menunggu selama 15 menit ya. Jadi proses pengekstraksi itu akan dihitung setelah suhunya mencapai 90 derajat Celcius. Dan jangan lupa sesekali untuk diaduk. Kemudian setelah 15 menit, ekstraknya bisa disaring menggunakan kertas saring dan corong ya. Disaringnya ini dalam kondisi masih panas gitu ya. Jadi setelah 15 menit itu kita langsung menyaring gitu. Kemudian ekstraknya sudah kita peroleh dan siap untuk digunakan. Nah, di sini saya punya satu video yang bisa teman-teman lihat ya, bisa teman-teman tonton agar bisa menegaskan
bisa menegaskan prosedur yang telah saya jelaskan sebelumnya tadi ya, supaya lebih mudah untuk memahaminya. Nah, di sini kita bisa melihat ya, teman-teman. Yang pertama, prosedurnya itu adalah kita timbang dulu serbuk simplisianya ini ya. Tadinya kan pasti bukan dalam bentuk serbuk ya, tetapi dalam memudahkan untuk mengekstraksi, jadi kita bentuk dia serbuk gitu. Kita blender dulu mungkin ya, atau kita tumbuk gitu juga bisa. Kemudian kita timbang itu sebanyak 20 gram gitu. Dan setelah kita timbang, serbuknya itu tadi kita masukkan ke dalam baskom. Di sini baskom itu sebagai panci nomor 1 gitu. Panci bagian atas. Nah, di sini. Ini nanti sebagai tempat mengekstraknya kan ya. Tempat mengekstraksinya. Ini sebagai baskomnya, kemudian panci yang kedua ini sebagai penangas air. Itu dalam video itu dalam bentuk wajan yang berisi air. Kemudian setelah dimasukkan ke dalam baskom, kita tambahkan Aquades sebanyak 200 ml ya. Sebanyak 200 ml karena perbandingannya itu 1:10. Jadi 20 gram serbuk simplisia, kemudian banding 10, jadi Aquadesnya itu sebanyak 200 ml. Kemudian diaduk menggunakan batang pengaduk agar serbuk dan airnya ini menyatu ya. Kemudian yang kelima itu baskom yang sudah berisi Aquades dan serbuk tadi yang telah dicampur ya. Kita masukkan, kita letakkan di atas wajan ya yang sudah berisi air ya. Kemudian diletakkan di atas kompor, kemudian kompornya dinyalakan, kemudian jangan lupa ditutup ya agar penguapannya itu tidak kemana-mana gitu ya. Kemudian setelah ini kan sudah mendidih gitu ya, kemudian kita ukur menggunakan termometer suhu yang ada di dalam baskom ini gitu. Apakah suhunya sudah mencapai 90 derajat Celcius? Jika sudah mencapai 90 derajat Celcius, maka kita akan menunggu selama 15 menit. Proses pengekstraksi ini dihitung waktunya 15 menit ini setelah suhu airnya itu mencapai suhu 90 derajat Celcius. Kemudian setelah 15 menit kita matikan kompornya ya. Kemudian kita saring. Kita menyaringnya ini selagi
kondisinya itu dalam suhu panas ya. Nah, ini kertas haringnya, kemudian ini corongnya. Nah, ini adalah uh, ini ada udah kelihatan ya ekstraknya gitu. Ini adalah serbuk dan aquadex tadi yang sudah dilakukan proses pemanasan. Kemudian um, setelah itu kita di dalam video ini diukur ya ekstrak air yang diperoleh itu ada berapa banyak gitu ya. Didapatlah 100 ml air gitu. 100 ml ekstrak gitu ya. Nah, metode infusa ini kan seperti yang saya bilang tadi mirip dengan menggodok jamu ya, jamu godok. Biasanya kita sering mendengar kan kalau misalnya membuat jamu godok itu eh, airnya itu 2 gelas, nanti jadinya 1 gelas gitu, baru boleh minum gitu kan ya. Nah, ini juga sama. Tadi kan kita masukinnya 200 ml. Nah, kemudian hasil akhirnya, ekstraknya yang kita peroleh itu 100 ml air gitu. Dari video tersebut kita bisa mengetahui bahwa metode infusa ini memiliki kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya yang pertama peralatan yang digunakan cukup sederhana dan mudah dipakai. Kita bisa menemukan alat-alat di dapur rumah kita seperti panci untuk memasak air, kemudian penangas air ini kita bisa menggunakan wajan yang berisi air ya. Kemudian sumber panasnya ada kompor. Kemudian yang kedua, biayanya relatif murah ya, kita bisa mengetahui karena pelarut yang kita gunakan adalah Aquadex gitu ya. Cukup simple pelarut yang kita gunakan dan mudah juga kita dapatkan gitu ya. Kemudian yang ketiga, dapat menyari simplisia dengan pelarut air dalam waktu singkat yaitu 15 sampai 20 menit ya. Kemudian eh, dari kelebihan ini kita bisa mengetahui kekurangannya, yaitu kekurangan dari metode infusa ini yang pertama yaitu tidak cocok untuk senyawa yang tidak tahan panas ya. Karena kita akan menggunakan suhu walaupun tidak mencapai 100 derajat Celcius tetapi kita menggunakan suhu 96 sampai 98 derajat Celcius. Jadi tidak semua simplisia itu bisa tahan panas gitu ya. Kemudian yang kedua, menghasilkan sari yang tidak stabil. Kenapa? Karena kita kan menggunakan metode panas, ya. Sari yang kita peroleh ini dari metode panas gitu. Ketika suhunya itu sudah dingin atau suhunya itu sudah rendah, ya, maka sari ini bisa membeku atau rusak gitu ya. Jadi tidak sesuai uh, apa yang kita inginkan gitu. Kemudian yang ketiga ada mudah tercemar mikroba ataupun kapang.
Karena apa? Ada dua hal. Yang pertama, kita menggunakan pelarut air. Air ini kan sangat mudah untuk ditumbuhi mikroba, jamur, ataupun kapang gitu ya. Jadi, eh, karena menggunakan pelarutnya air, itu sangat mungkin dan sangat mudah untuk ditumbuhi mikroba. Kemudian, eh, hal yang kedua yaitu, alasan yang kedua yaitu suhunya tidak mencapai 100 derajat Celcius ya. Kurang ya. Tadi 96 sampai 98 derajat Celcius gitu. Jadi sangat mungkin sekali untuk ditumbuhi mikroba, jamur ataupun kapang ya. Kemudian eh, dari kekurangannya ini maka sangat minim sekali penggunaan metode infusa ini di kalangan industri gitu ya. Kemudian solusi dari kekurangannya ini ya, saya mempunyai solusi yaitu ekstrak yang diperoleh dengan metode ini atau metode infusa ini ya tidak boleh disimpan lebih dari 24 jam ya. Karena mikroba itu, jamur itu, kapang itu ya sangat eh, cepat tumbuh gitu ya. Lebih dari 24 jam maka ekstrak yang kita peroleh tadi itu jika tidak langsung digunakan akan ditumbuhi mikroba gitu ya. Jadi bisa juga disimpan 24 jam itu di freezer atau di kulkas ya. Kemudian referensi yang saya gunakan dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia tahun 2006 yaitu tentang pedoman penyelenggaraan dan prosedur rekam medis rumah sakit di Indonesia. Diterbitkannya di Jakarta oleh Departemen Kesehatan Republik Indonesia. Kemudian saya juga menggunakan panduannya itu Farmakope Indonesia edisi 3 yang diterbitkan tahun 1979 dan Farmakope Indonesia edisi 4 yang diterbitkan tahun 1995. Jadi kesimpulannya yaitu metode infusa ini sangat simpel sekali, metode yang sangat simpel sekali karena dia hanya seperti menggodok jamu ya, sering juga dilakukan oleh mungkin orang tua kita di rumah ya untuk membuat jamu, misalnya jamu ya godok daun salam gitu ya. Tidak harus dengan simplis ya, tetapi juga bisa dengan daun yang segar, misalnya daun salam itu dicuci ya, kemudian direbus dengan air 2 gelas dijadikan air 1 gelas, biasanya seperti itu ya. Dan suhunya itu tidak mencapai 100 derajat Celcius. Memang sangat simple alat dan bahannya, tetapi juga memiliki kekurangan, yaitu tadi karena menggunakan pelarut yang mudah ditumbuhi oleh mikroba, jadi dia tidak bisa disimpan lebih lama. Ya. Hanya tidak boleh lebih dari 24 jam. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga presentasi saya kali ini dapat membantu teman-teman dalam memahami metode infusa ya. Terima kasih. Saya ucapkan terima kasih banyak. Selamat pagi semuanya.